Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami untuk memohon kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menggunakan hidup ini juga untuk beribadah kepadamu. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pakai para pelayan-pelayan-Mu, alat-alat yang digunakan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh sidang jemaat-Mu yang juga saat ini juga sedang menyiapkan di dalam ibadah dimanapun saat ini berada di rumah-rumah mereka. Biar Tuhan juga menolong, juga memberkati semua, menyiapkan mereka semua untuk kami beribadah kepadamu. Sucikan hati, pikiran, dan pandangan kami supaya kami bisa konsen hanya kepada Engkau, bisa memuji, membesarkan, serta memuliakan namamu. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kepada Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita untuk kita melakukan puji-pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan pujian dari buku NR 69, Ku Masuki Gerbangnya. 69 dari NR, Ku Masuki Gerbangnya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, Dia bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku
Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Puji Tuhan, biarlah pujian ini membangkitkan semangat kita untuk kita dipersiapkan oleh Tuhan, bukan hanya kita bisa melayani Tuhan sampai kita bisa memasuki gerbangnya untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya mari kita lanjutkan pujian kita. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 131, maafkan. NR 131, di hadapan hadirat-Mu. NR 131, di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam
dalam hidupku selalu. Bersama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu lah kami mempersembahkan segala puji, hormat, syukur kami kepadamu atas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, terutama lewat ibadah ini Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Saatnya kami akan belajar untuk membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, urapilah firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri, terutama Engkau menyucikan hati, pikiran, dan angan-angan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memakai para hamba-hamba-Mu bersama sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar pemakaian-Mu semakin nyata dan pengurapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih pun hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguh nyata firman Allah yang kami dengar sungguh akan menyucikan hati kami, menyatakan kekurangan kami, memperbaharui kehidupan kami sampai sewaktu-waktu sempurna seperti Engkau sempurna adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, sekaligus firman Tuhan ini juga boleh menjadi jawaban dari setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Sebab kami merasa tidak mampu tanpa Engkau, kami tidak mampu tanpa firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu, ya Tuhan, tetap memberikan damai sejahtera-Mu, ketenangan, terutama hati yang selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Hari ini merupakan ibadah yang kita tukarkan, suatu yang mestinya ya hari ini ada PA yang disertai dengan perjamuan suci. Namun demikian hari ini ya tidak ada perjamuan suci, tetapi kita alihkan untuk besok, saudaraku. Besok itu ya kita gunakan ibadah doa penyembahan, kita gunakan untuk memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Dan untuk itu, untuk ibadah besok hari Kamis itu ya ibadah disertai dengan perjamuan suci. Ya, untuk hari ini tidak ada perjamuan suci, kita alihkan besok dalam ibadah peringatan Isa Al-Masih. Ya, puji Tuhan, inilah yang kita bisa menyampaikan kepada kita semua untuk menjadi perhatian. Dan sekarang mari kita mempersiapkan hati diri kita untuk kita melanjutkan pemeriksaan kita dalam firman Tuhan yang hari-hari ini sungguh sudah memberkati kita. Bagaimana Tuhan juga mengajarkan untuk kita, ya di samping kita juga melayani Tuhan, Tuhan tunjukkan dasar pelayanan itu harus kudus. Maka juga setelah Tuhan tunjukkan itu semua, maka Tuhan juga mengajarkan kita untuk kita bersyukur, mensyukuri, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kemarin dalam ibadah minggu sudah banyak saya juga menjelaskan tentang ucapan syukur yang pada akhirnya puncaknya adalah kita bisa menyembah kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan ini bukan menurut kekuatan, kemampuan, atau usaha upaya kita. Kita selalu berpijak pada firman Tuhan, kita selalu belajar kepada firman.
belajar dengan apa yang Tuhan sudah tunjukkan saat itu kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, saudaraku, ya. Rasul Yohanes di Pulau Patmos diperlihatkan oleh Tuhan. Dan hari ini, saudaraku, saya ingin melanjutkan tentang lanjutan dari penjelasan yang lalu, bagaimana saudara sekalian 4 makhluk ini, saudaraku, 4 makhluk ini setiap kali dia mengatakan kudus, 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 kuduslah Tuhan, maka yang terjadi adalah suatu penyembahan yang begitu luar biasa. Dan sekarang saya ingin menunjukkan juga, ya, wujud daripada 4 makhluk ini. Ya, yang ini juga kita sedikit belum menjelaskan, hanya kita baca, tapi hari ini perlu untuk saya juga sedikit menyinggung wujud dari 4 makhluk ini, dan kita akan kembali kepada Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat, saudara sekalian, wujud dari 4 makhluk ini, Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-7 mulai, saudaraku. Wahyu pasal 4 yang ayat yang ke-7 mulai. Ya. Kita akan baca ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Jadi ini wujudnya itu makhluk yang pertama yang Rasul Yohanes lihat di tahtanya Tuhan itu, saudaraku, seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi 4 makhluk dengan wujud yang berbeda ini. Yang pertama wujudnya singa, ya, yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga itu seperti muka manusia, dan yang keempat, ya, itu seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini 4 makhluk dengan 4 wujud yang berbeda ini sesungguhnya, saudara sekalian, menunjukkan sifat dari pribadi Tuhan Yesus sendiri, ya, menunjukkan sifat dari 4 pribadi, ya, 4 sifat dari pribadi Tuhan. Ya, singa ini, ya, dalam Injil Matius itu, jadi singa itu menunjuk kepada Injil Matius yang menampilkan pribadi Yesus sebagai raja dengan kemuliaannya, dengan kewibawaannya. Singa, saudaraku, ini wujudnya, gambarnya, simbolnya itu singa. Maka yang kedua yaitu muka seperti anak lembu ini menampilkan, ya, pribadi Yesus sebagai seorang hamba. Itulah Injil Markus, saudaraku, yang sering kita pelajari ini. Markus itu menampilkan sifat karakter Tuhan itu sebagai hamba dengan segala kegiatannya, sebagai hamba dan pekerjaannya, saudara sekalian, begitu luar biasa. Dan yang ketiga, ya, seperti muka anak manusia. Ini menunjuk kepada Injil Lukas, menampilkan pribadi Yesus sebagai manusia yang ditandai dengan sengsara, saudara sekalian. Dan yang keempat itu seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini Injil Yohanes yang menampilkan pribadi Yesus sebagai anak Allah dalam kemuliaannya. Ini sedikit saya menambahkan ini, saudara sekalian, untuk supaya kita menjadi jelas, saudaraku, 4 makhluk ini dengan 4 sifat, ya, 4 muka dengan 4 sifatnya. Ini menunjuk kepada pribadi Yesus ini dengan 4 sifat, 4 karakter, 4 penampilan yang ada pada pribadi Tuhan. Sebagai raja, sebagai hamba, sebagai manusia, dan sebagai anak Allah. Singa, anak lembu, muka manusia, dan disebutkan sini burung nasar yang sedang terbang. Ini, saudaraku. Dan sekarang lanjut ayat yang ke-8a, saudara sekalian. Ini yang kita akan periksa pada malam hari ini. Dan keempat makhluk itu masing-masing
bersayap 6. Ya, masing-masing bersayap 6. Ya, jadi saya tidak melanjutkan bacaan jadi 8a aja, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ini yang kita pelajari, yang dilihat oleh Rasul Yohanes, bahwa 4 makhluk itu bersayap 6, masing-masing bersayap 6. Jadi ini sekarang 6 sayap ini, ya, 6 sayap yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini, ya saat itu kepada Rasul Yohanes, dan sekarang kita akan belajar apa itu 6 sayap. Dan sungguh ini biarlah ini menjadi bagian kita, 6 sayap ini menjadi bagian kita. Untuk apa sayap-sayap ini, 6 sayap ini untuk kita? Untuk menolong kita. Untuk menolong kita. 6 sayap yang Rasul Yohanes lihat saat itu, ya pada 4 makhluk ini, saudaraku. Dan sekarang untuk kita, untuk apa? Untuk menolong kita. Untuk menolong kita. Jadi 6 sayap ini dibagi 3, saudaraku. Ya. 6 sayap dibagi 3. Yang pertama, 2 sayap induk ayam. 2 sayap induk ayam, saudaraku. Jadi dari 6 sayap ini, 2 sayap induk ayam untuk kita, sedangkan untuk kita, untuk menolong kita. Ya, untuk apa ini, saudaraku? Ya, 2 sayap induk ayam untuk apa buat kita? Yaitu untuk memelihara dan melindungi kita. Jadi nanti kita akan periksa satu persatu. Saya ulangi, 2 sayap induk ayam ini untuk memelihara dan melindungi kita. Ini sangat kita butuhkan di hari-hari ini. Yang kedua, saudaraku, yaitu 2 sayap burung merpati. Kita belajar dari 6 sayap ini. Yang kedua, 2 sayap burung merpati bagi kita untuk apa? Untuk menerbangkan kita ke tempat yang tenang atau ke tempat yang aman. Jadi ini luar biasa bagi kita. Bagi kita betul-betul sayap-sayap ini untuk menolong kita. Yang pertama untuk memelihara dan melindungi kita, itulah 2 sayap induk ayam. Dan 2 sayap burung merpati ini yang kedua, menerbangkan kita ke tempat yang tenang dan aman. Ini yang kedua. Lalu 2 sayap yang ketiga atau yang terakhir, yaitu 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, 2 sayap burung nasar yang besar, kegunaannya untuk kita adalah untuk menyingkirkan kita ke padang gurun di masa zaman Antikris 3,5 tahun. Jadi 2 sayap burung nasar yang besar ini, saudaraku. Ya, sekalipun kemarin saya sudah menjelaskan, tapi tidak mengapa untuk melengkapi ini, sebab kita sedang belajar tentang 6 sayap ini, saudaraku. Maka 2 sayap burung nasar yang besar ini untuk menyingkirkan kita. Kalau 2 sayap burung merpati untuk membawa kita terbang, menerbangkan kita. Ya, untuk menerbangkan kita ke tempat yang aman. Tetapi 2 sayap burung nasar yang besar ini untuk menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata ular di masa 3,5 tahun di zaman Antikris itu. Mari kita akan periksa satu persatu, saudara sekalian, bagaimana Tuhan punya cara untuk bisa menolong, rindu untuk bisa menolong kita, saudara sekalian, di hari-hari ini, di masa-masa sulit, di masa-masa yang sukar ini, saudara sekalian, untuk melindungi, untuk memelihara kita. Kita akan pelajari yang pertama, 2 sayap induk ayam ini, ya.
dua sayap induk ayam ini, kita akan membaca dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13. Ya, ini keluhan Tuhan terhadap Yerusalem, saudaraku. Perikopnya di sana. Ya, kita akan membaca Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-34 dan ke-35. Ya, kita perhatikan bagian yang pertama, dua sayap induk ayam ini. Bagaimana Tuhan ini rindu kepada kehidupan kita, saudara sekalian, untuk bisa memelihara dan melindungi kita. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini keluhan Tuhan terhadap Yerusalem. Dan ternyata Yerusalem yang artinya kota damai, saudaraku. Yang artinya kota damai. Tapi ternyata ya tidak damai. Buktinya apa? Justru di Yerusalem inilah banyak nabi-nabi Tuhan dilempari dengan batu. Ya. Bahkan banyak nabi-nabi Tuhan juga dibunuh di sana. Utusan-utusan Tuhan, orang-orang yang diutus kepada Tuhan, ya, itu dibunuh, dilempari dengan batu. Padahal hati Tuhan itu sangat merindu, saudaraku, untuk supaya betul-betul ya digambarkan dia, kerinduan Tuhan itu, dia menggambarkan pribadinya semacam induk ayam, saudaraku. Semacam induk ayam, saudaraku. Disebutkan di sini, ya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sejauh sejahat Yerusalem itu dia membunuh nabi-nabi, ya, melempari utusan-utusan Tuhan, tapi hati Tuhan tetap kepada Yerusalem ini. Dia tampil seperti induk ayam yang mengepakkan sayapnya itu untuk ingin melindungi, menghangatkan, memelihara anak-anak ayam itu. Tetapi ayat mengatakan, tetapi kamu tidak mau. Biar ini merupakan suatu koreksi buat kita di hari-hari ini. Merupakan suatu koreksi. Kalau di zaman Tuhan sikap Yerusalem yang semacam itu, maka di hari-hari janganlah kita bersikap semacam itu ketika Tuhan itu tampil bagaikan induk ayam untuk ingin melindungi kita, memelihara kita, bahkan ingin menghangatkan kita, lalu kita menolak, apalagi di hari-hari ini. Ya, dalam situasi yang semacam ini, saudara sekalian, banyak orang yang di hari-hari ini, ya, boleh dikatakan dilanda rasa ketakutan, bahkan kegalauan, kekhawatiran. Bahkan ayat mengatakan, ya, orang stres dan orang mati oleh karena keadaan yang menimpa bumi ini, saudara sekalian. Sementara Tuhan juga ingin menunjukkan kasih-Nya itu bagaikan induk ayam, bagaikan seorang bapak. Kasih-Nya seorang bapak itu ditunjukkan. Ya, sekarang untuk kita semua dia menunjukkan kasih-Nya untuk supaya betul-betul kehidupan kita anak-anak Tuhan di akhir zaman, di hari-hari ini betul-betul terlindungi, terpelihara,
dan betul-betul kita dihangatkan oleh Tuhan. Jangan kita menolak, jangan kita acuh, ya, jangan kita merasa tidak butuh. Tapi sebaliknya, biar ketika Tuhan itu mengepakkan sayapnya itu, kita mau masuk, kita mau untuk mendapatkan kasih-Nya Tuhan itu. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab sehebat-hebatnya kehidupan kita, ya, siapapun kita, sehebat-hebatnya kehidupan kita, kita hanya seperti anak ayam. Sekali lagi, sehebat-hebatnya kehidupan kita, ya, kita hanya seperti anak ayam yang tidak bisa mencari makan sendiri. Ketergantungan kita terhadap induk itu. Jangan kita merasa bahwa kita kuat, mampu, bisa, lalu kita tidak membutuhkan Tuhan. Lalu kita bersikap seperti Yerusalem yang menolak ketika Tuhan merindukan. Tuhan ingin mengepakkan kasih-Nya itu kepada kita, dan kita menolak, kita rasa tidak butuh karena kita rasa mampu, kini bisa. Padahal sesungguhnya ya kita hanya seperti anak ayam yang tidak bisa mencari makan sendiri. Ketergantungan dari induk itu, kalau saja induk itu tidak memberikan makan, tidak mencarikan makan, saudaraku, maka anak-anak ayam itu akan kelaparan dan bisa mati. Demikian kita, jika Tuhan itu tidak menyatakan kasih-Nya kepada kita, tidak memberikan firman-Nya kepada kita, maka kita juga akan menjadi anak-anak ayam yang bisa kelaparan, dan akhirnya kita akan mengalami kematian. Itulah kita. Dan itu sebabnya, biarlah ketika Tuhan itu tampil, ya, bagikan induk ayam dengan dua sayapnya dikepakkan kepada kita, saudaraku. Ya, biar kita masuk untuk supaya kita terpelihara. Ya, kita terpelihara dan kita terjamin. Dan firman Allah yang bagaikan makanan itu, yang Tuhan berikan kita lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan itu, bagaikan makanan yang sungguh-sungguh mengenyangkan kita, memuaskan kita kalau kita terima firman Tuhan itu. Kalau kita terima ibadah itu dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan, dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan, maka akan betul-betul menjadi makanan yang untuk memelihara, untuk menghidupi kita, untuk memelihara dan untuk bisa menghidupi kita. Itu sebabnya coba kita akan lihat, kita akan buktikan, saudaraku, dalam Mazmur pasal 37, ya, Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 yang tadi pagi saya muat dalam WA pagi, saudaraku, tapi tidak mengapa kita membaca, saudara sekalian, Mazmur pasal yang ke-37. Bagaimana Tuhan pelihara kita. Ayat yang ke-23 mulai. Ya, kita lihat betapa Tuhan memelihara kita itu. 37 ayat yang ke-23 kita mulai. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita lihat, ya, kehidupan-kehidupan yang merindukan Dia, yang mau dipelihara oleh Tuhan, yang mau dilindungi oleh Tuhan, yang mau dihangatkan oleh Tuhan. Ya, apapun
maka kasih-Nya Tuhan ini ya tidak bisa terlepas atau melepaskan kehidupan kita, apapun keadaan kita. Ya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, ini ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman atau memberi kepercayaan, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini kehidupan-kehidupan yang mau datang kepada Tuhan, yang membutuhkan Tuhan. Ya, saudaraku, yang membutuhkan Tuhan, Tuhan pelihara dengan caranya Tuhan sendiri. Ya, jika kita mau menggunakan kesempatan di saat Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya dengan cara memelihara, melindungi, bahkan menghangatkan kita dengan dua kepak, dua sayap induk ayam ini, ya, untuk melindungi, memelihara, dan menghangatkan kita. Tuhan pelihara apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan kita di masa-masa yang susah ini, dengan caranya Tuhan. Atau mungkin kita juga sedang dalam masalah dan persoalan, selekasnya lah datang kepada Tuhan rasa butuh. Jangan kita mengatakan tidak mau. Jangan kita merasa tidak butuh karena kita mungkin rasa mampu dan bisa. Jangan. Tadi saya mengatakan kita ini hanya seperti anak ayam yang tidak bisa mencari makan sendiri. Ya, bahkan mudah stres kalau kita ada masalah persoalan, mudah stres. Dan itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan dua sayap induk ayam ini, hanya untuk memelihara dan melindungi kita di zaman yang sudah sulit, yang serba sulit sekarang ini. Tapi Tuhan menjanjikan lewat apa yang dituliskan oleh pemazmur ini, bahwa dia katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi pengalaman dari Mazmur ini, penulis Mazmur ini, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Artinya Tuhan pelihara apa yang menjadi kebutuhan, keperluannya. Mulai dari muda, bahkan mungkin kanak-kanak sekalipun, sampai tua putih rambutmu, ayat mengatakan, aku tetap dia, aku tetap menggendongmu. Ya, tetap memelihara kehidupan kita. Ya, tapi dia juga bukan hanya memelihara dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi dia juga menyatakan perlindungannya kepada kita. Dia menyatakan perlindungannya kepada kita di masa yang sulit ini. Mazmur pasal 91. Ya, Mazmur pasal 91. Kita akan membaca, ya, Mazmur pasal 91 ayat yang ke-9. Mazmur 91 ayat yang ke-9, 10 dan 11. Bagaimana perlindungan Tuhan itu bagaikan dua sayap induk ayam ini, saudara. Ya, perlindungan dari kasih-Nya Allah itu nyata. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Betapa tidak akan malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kehidupan kita, untuk supaya kita tetap terlindung, untuk supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan, dan kita aman di sana. Saudara sekalian, ya puji Tuhan, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita pada sore malam hari ini. Kita belajar ketika Tuhan memberikan dua sayap induk ayam ini untuk menjadi bagian kita, biar kita manfaatkan sungguh-sungguh, sebab Dia mau menolong kita, sebab Dia mau melihara kita, mau melindungi kita, Dia mau menghangatkan kita. Ini bagian yang pertama. Sekarang yang kedua, dua sayap burung merpati. Ya, untuk apa ini? Tadi saya mengatakan dua sayap burung merpati untuk menerbangkan kita ke tempat yang tenang, ke tempat yang aman. Kenapa demikian, saudara sekalian? Sebab kita jujur di hari-hari ini, kehidupan kita betul-betul, ketenangan kita, damai sejahtera yang selama ini kita alami sangat-sangat terganggu, khususnya dengan adanya pandemi corona ini. Bukan hanya pandemi corona aja yang membuat kita tidak bisa menjadi tenang, tapi juga masalah persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Saudara sekalian, yang membuat kita juga banyak mengalami ketakutan, kegalauan. Kita tidak bisa nyaman dalam hal itu. Maka di sini Tuhan berikan dua sayap burung merpati ini justru akan memberikan satu ketenangan kepada kita, memberikan tempat yang aman untuk kita, saudara sekalian, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada kita, untuk kita bisa menjadi tenang. Kita akan membaca dalam Mazmur pasal 55. Kitab Mazmur pasal 55, saudaraku. Mazmur pasal 55, ayat yang kelima mulai. Ayat yang kelima mulai. Ayat mengatakan, hatiku gelisah. Ini pemazmur menuliskan, hatiku gelisah. Ini saya yakin, ini juga menjadi pengalaman kepada pribadi yang menuliskan ini, ada pengalaman. Hatiku gelisah, maka ditulis ini, hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Jadi ini, mungkin kita juga mengalami di hari-hari, punya pengalaman seperti pemazmur 55 ayat yang kelima ini. Hati gelisah, kengerian maut menimpa, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi. Lalu ayat yang ke-7 dia mengatakan, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Sayap
dua sayap burung merpati. Burung merpati ini juga gambar dari Roh Kudus. Saya tidak mengatakan bahwa burung merpati itu Roh Kudus, tidak. Gambar dari Roh Kudus. Terbukti waktu Tuhan Yesus dibaptis saat itu, saudaraku, maka ada ayat mengatakan, saudaraku, saat Tuhan Yesus dibaptis, dia katakan, ya, dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, dia mengatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara sekalian, ini luar biasa. Ya, Roh Kudus ingin memberikan pertolongan kepada kita, ya, menerbangkan kita ke tempat yang tenang. Roh Kudus itu akan memberikan ketenangan kepada kita untuk supaya kita tidak gelisah lagi, kita tidak takut lagi, kita tidak gentar lagi. Ya. Roh Kudus, Roh damai sejahtera itu Tuhan taruh dalam hati kita. Kemarin kita belajar, ya, untuk kita belajar menguasai diri dan menjadi tenang, untuk supaya kita bisa berdoa. Roh Kudus di situ akan memberikan ketenangan, rasa tenang, kita tidak gelisah, kita tidak takut, dan kita tidak gentar. Ya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, Tuhan tunjukkan kepada kita. Justru kita di tengah-tengah laut dunia ini, saudaraku, yang banyak mengalami satu kegelisahan, banyak ketakutan, sebab besarnya ombak, ya, di laut dunia ini seringkali membuat kita goncang dan bahkan bisa menenggelamkan kita. Ya, bisa menenggelamkan kita. Tapi kita yakin, jika kita datang kepada Tuhan, ya, dan pribadi Tuhan, kita tampil seperti, ya, bagaikan sayap burung merpati ini, lewat Roh Kudusnya itu, lewat pribadinya itu, dia ingin memberikan pertolongan untuk supaya kita tidak menjadi gelisah, tidak menjadi takut, tidak kita merasakan gentar lagi, tapi sebaliknya kita mendapatkan suatu kekuatan. Kemarin kita mendengarkan bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kenapa demikian? Untuk supaya kita nyaman, kita tenang. Saudara sekalian, untuk supaya kita aman, kita tenang, kita mengalami damai sejahtera, untuk supaya kita selalu kita bisa berdoa, bisa menyembah kepada Tuhan, bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, Roh Kudusnya itu akan memberikan damai sejahtera kepada kita, untuk kita mampu menghadapi gelombang laut yang begitu kencang ini, angin ribut, badai yang bisa datang sekonyong-konyong itu, kita bisa mengatasi jika bersama Tuhan. Sewaktu-waktu, ya, ada peristiwa satu ketika Tuhan mau ke suatu tempat, suatu, ya, atau lebih baik kita membaca, ya, dia mau ke suatu tempat karena betul-betul di saat itu, ya, banyak hal yang ingin Tuhan kerjakan di sana, dan sewaktu-waktu Tuhan perintahkan untuk supaya murid-murid itu berangkat dulu. Ya, seperti memang ini diizinkan oleh Tuhan,
Kenapa saat itu Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, tapi murid justru berangkat lebih dulu. Tapi di satu sisi justru Tuhan naik ke atas gunung dan berdoa. Naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya, dan ternyata dalam perjalanan untuk mengarungi danau atau laut saat itu, betul-betul murid-murid itu, yang saat itu dia naik perahu, betul-betul dihantam oleh gelombang dan badai. Atau kita baca ayat yang Injil Matius pasal yang ke-14, saudaraku. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal atau angin keras. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi ini merupakan cerita yang sungguh terjadi, saudaraku. Ya. Di saat itu seizin Tuhan, karena Tuhan tidak bersama mereka. Mereka harus mengalami kencangnya, kerasnya badai, gelombang. Karena angin kencang, angin keras, angin sakal itu. Tidak bisa murid-murid itu mengatasi ini. Tapi Tuhan itu tahu apa yang sedang terjadi pada murid-murid. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan begitu saja, saudara. Sebab di saat itu memang murid-murid yang mengutus Tuhan. Artinya apa? Oh, itu adalah perintah Tuhan. Dan sementara Tuhan juga izinkan mereka mengalami itu, maka Tuhan tidak membiarkan. Ya, tidak membiarkan. Untuk dia terus dalam gelombang dan pencobaan yang mengalami gelombang, diombang-ambingkan gelombang karena angin yang kencang itu. Maka di saat itu juga disebutkan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Di satu sisi murid-murid ini sudah mengalami ketakutan yang begitu hebat karena diombang-ambingkan gelombang itu, suatu dia mengalami suatu hal yang luar biasa. Mungkin juga kita di hari-hari juga mengalami hal begitu, diombang-ambingkan gelombang. Ya, membuat kita goyah, membuat iman kita goyah, membuat kita ragu, takut dan khawatir, saudara. Tapi ada ayat mengatakan, saudara sekalian, ya, Allah tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dia akan memberikan jalan keluar untuk kamu bisa menanggungnya. Maka di saat itu juga disebutkan jam 3 pagi, jam 3 malam pagi isinya. Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Tapi yang terjadi apa? Ketika murid-murid itu melihat Yesus datang berjalan di atas air, maka justru timbul satu ketakutan yang begitu hebat. Tuhan yang mau menolong dia, yang mau menenangkan dia, justru disangkanya hantu. Ya, sesuatu yang menakutkan demikian. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, saudara sekalian. Apa yang dia katakan Tuhan? Ya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air,
Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sampai di sini, saudaraku, ya. Sampai di sini kita pembacaan kita. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bisa hal itu terjadi seizin Tuhan, saudaraku. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan kita, untuk sekarang prakteknya, untuk supaya kehidupan kita hal itu terjadi, ya, pencobaan-pencobaan, ujian-ujian itu terjadi, untuk supaya kita percaya. Tapi yang terjadi justru ketakutan yang ada. Tapi selekasnya Yesus tampil dan dia mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Artinya dia menunjukkan pribadinya ada. Dia menunjukkan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Sepanjang kita mau datang kepada dia, rasa butuh kepada dia, apapun keadaan kita, dia akan tetap mengatakan, "Tenanglah, ya, aku ini." Dia menunjukkan pribadinya ada. Dia ada. Jangan takut. Dengan kata, kalau Allah itu ada, Roh Allah itu ada dalam hati kita, sesungguhnya tidak perlu ada sesuatu yang perlu kita takutkan. Justru kalau kita meyakini keberadaan Allah itu dalam roh kita, Roh Kudus itu ada dalam kita, justru sebaliknya seharusnya justru ketenangan hati batin ini yang kita alami. Nah, kalau hati kita tenang, saudara sekalian, hati kita damai, satu, ini juga akan berdampak kepada tubuh kita, kesehatan kita. Ya, di hari-hari ini, saudaraku, dalam suasana pandemi ini, saudaraku, dihimbau untuk supaya kita itu tenang. Tapi ya memang itu perjuangan. Kita berusaha tenang, kita berusaha sabar. Jangan sampai timbul ketakutan yang bisa menyebabkan imun kita menurun, saudaraku. Yang nanti akan bisa gampang penyakit itu masuk, virus itu masuk, saudaraku. Itu bagus secara tubuh, saudara sekalian. Itu memang terbukti. Sebab memang ayat juga mengatakan, ya, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Jadi tidak salah ketika Tuhan tampil, dia mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tadi saya mengatakan, kalau Roh Kudus ada, bahkan ada dalam hati kita, itu juga yang akan membuat kita tidak takut, yang juga membuat kita menjadi tenang. Saudara sekalian, ya, kenapa? Sebab roh, bahwa Allah itu tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Atau kita baca, saya teringat ayat itu, saudaraku, ya, mudah-mudahan tidak salah, 2 Timotius atau 1 Timotius. 2 Timotius, ya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.
memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini yang membuat kita menjadi tenang, yang berdampak kepada tubuh kita. Dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-14, laku. Amsal Sulaiman pasal yang ke-14, mudah-mudahan tidak salah. Ayat yang ke-30. Amsal Sulaiman pasal 14 ayat yang ke-30. Ya. Ayat mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita belajar kepada bagian A, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Itu sebabnya kenapa ketika murid-murid itu betul mengalami suatu kegoncangan yang begitu hebat, saudara, di tengah lautan dunia, di tengah angin ribut, badai yang datang sekonyong-konyong itu, Tuhan tampil, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini betul-betul memberikan suatu dorongan, semangat kepada kita bahwa roh Allah itu roh yang sungguh-sungguh akan memberikan ketenangan kepada kita. Untuk bisa dengan rohnya Tuhan yang ada itu, maka ketakutan-ketakutan itu bisa hilang begitu saja. Jadi dalam 2 Timotius, sebab Dia memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban untuk kita taat kepada Tuhan, mendengar-dengaran kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yaitu sebabnya, maka dengan ada 2 sayap burung merpati ini, sungguh-sungguh Dia tampil untuk memberikan ketenangan kepada kita. Dan dibuktikan ketika murid-murid mengalami diombang-ambingkan gelombang yang begitu besar. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, sekarang bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, saudaraku, 2 sayap burung nasar yang besar. Ya. Melindungi kita, memelihara kita, menghangatkan kita. Dengan 2 sayap induk ayam, dan memberikan keterangan kita dengan 2 sayap burung merpati. Dan sekarang puncaknya adalah Tuhan juga memberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Tadi saya mengatakan kegunaannya untuk menyingkirkan kita, untuk membawa kita terbang ke padang gurun, jauh dari mata ular. Di saat masa antikris itu berkuasa 3,5 tahun di bumi. Ini harus kita waspadai. Ini yang akan datang. Ya. Kalau perlindungan, pemeliharaan, dan ketenangan ini kita butuhkan di hari-hari ini. Tapi untuk masa yang akan datang pun, ketika kita diperhadapkan dengan antikris itu, si pendurhaka itu, maka Tuhan juga menyiapkan 2 sayap burung nasar yang besar. Yang lalu saya menjelaskan siapa kehidupan-kehidupan yang dibawa, yang disingkirkan ke padang gurun ini. Ya, yaitu kehidupan-kehidupan. Ya, menurut Wahyu pasal 11 adalah kehidupan-kehidupan yang sudah sesuai dengan ukuran Tuhan. Yang hidup betul-betul tergembala. Yang hidup tergembala. Yang disingkirkan ke padang belantara. Dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Tetapi bagi benih yang tertinggal, saudaraku,
mereka harus menghadapi yang namanya aniaya antikris 3,5 tahun. Ya, ketika dia bertahan, mempertahankan imannya, maka untuk memenuhi ukuran penyembahan yang Tuhan inginkan, maka kehidupan-kehidupan yang ada kesaksian, ayat mengatakan, yang ada firman Allah, tetapi tidak ada penyembahan, mereka harus menghadapi yang namanya pemancungan kepala. Kenapa? Sebab ketika antikris memaksa dia menyembah dia tetap bertahan untuk tetap menyembah kepada Yesus. Risiko yang harus diambil dia harus dipancung kepala. Inilah yang disebutkan mati syahid. Mati oleh karena Tuhan, jalan Tuhan. Dan orang-orang ini memang mati secara tubuh, saudaraku, dan dia dikubur, saudaraku. Maka nanti setelah masa 3,5 tahun itu selesai, saudaraku, dan Tuhan datang, maka orang-orang yang mati syahid tadi, setiap orang-orang yang mati syahid oleh karena Tuhan ini akan lebih dulu dibangkitkan dan nanti akan dibawa naik bersama-sama dengan orang yang disingkirkan tadi. Tapi yang kita bahas, karena ini berkaitan, yang kita bahas adalah 2 sayap burung nasar yang besar. Harapan kita di hari-hari ini, Tuhan mempersiapkan kita untuk melengkapi kita lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Maka di saatnya nanti jangan ada satupun, kalau bisa yang ada, jangan ada yang tertinggal. Kita semua dibawa terbang, disingkirkan oleh Tuhan dengan 2 sayap burung nasar yang besar ini. Apa itu? Firman dan Roh Kudus ini yang akan membawa kita. Dan itu sebabnya di hari-hari ini ibadah ini penting buat kita. Ya, sekalipun kita diperhadapkan dalam situasi yang semacam ini belum masa antikris, aku. Kita masih diperhadapkan dengan yang namanya pandemi, yang sudah banyak juga ya anak-anak Tuhan, kehidupan gereja Tuhan juga mengalami suatu kemunduran, lemah imannya, takut dan semua. Ini menimpa kepada kita semua. Tapi bila datangnya firman Tuhan ini, untuk menggairahkan kita, firman dan Roh Kudus ini kalau kita tekuni, kasih firman dan Roh Kudusnya kalau kita tekuni hari-hari ini, maka akan menjadi 2 sayap burung nasar yang besar yang akan mengangkat kita, yang akan membawa kita disingkirkan jauh dari mata ular, dan di sana kita dipelihara, dilindungi ya oleh Tuhan sampai dia datang kembali. Wahyu pasal 12, ya Wahyu pasal 12, ya beberapa ayat lagi nanti kita selesaikan, kita akan berdoa. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, ya. Kepada perempuan itu ya, diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, jauh dari mata ular. Ini firman dan Roh Kudus akan menjadi 2 sayap burung nasar yang besar, menyingkirkan kita, membawa kita ketika masa antikris itu berkuasa. Saya simpulkan untuk ini, maka kita di hari-hari ini, sekali lagi, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada,
biar kita tetap tekun dan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap setia. Jangan kita kendor pelayanan kita. Ya, untuk kita lebih serius sekalipun kita belum melaksanakan ini. Ya, lewat tatap muka kita belum beribadah di gereja, tapi setiap pelayan Tuhan, setiap imam, saya juga demikian, untuk tidak mengabaikan ini. Kalau kita ingin atau rindu, dua saya burung nasar nanti jadi bagian kita untuk membawa kita, ayolah ini. Untuk mendapatkan dua saya burung nasar tidak bisa dengan harta benda, tidak bisa dengan uang, tidak bisa. Di saat itu tidak ada lagi bisa. Kenapa? Sebab saat itu ekonomi dunia itu sudah dikuasai oleh antikris. Kekuatan dari antikris ini pada harta benda, pada mamon, pada ekonomi dikuasai. Dan saat itu kita sekalipun punya uang sebanyak berapapun sudah tidak akan bisa digunakan lagi di masa itu. Ingat itu. Sebanyak berapapun juga yang kita miliki ketika antikris itu berkuasa, maka itu tidak akan bisa digunakan. Kenapa? Sebab di saat itu hanya orang yang punya cap 666 ini yang bisa berusaha. Kalau ada orang cap 666, berarti itu ada sekutunya dia, orang-orangnya antikris itu. Sementara kita sudah tidak bisa menggunakan keuangan itu lagi. Dan itu sebabnya di hari-hari ini, biar harta, biar kepunyaan yang Tuhan percayakan kepada kita gunakan. Kita gunakan untuk apa? Untuk supaya kita bisa beribadah, untuk kita bisa melayani Tuhan. Ingat itu, saudara. Di samping kita juga ada kebutuhan hidup hari-hari di hari-hari ini. Tapi biar kita juga gunakan harta kita, uang kita, untuk kebesaran, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sewaktu-waktu, berapapun yang kita simpan nanti sewaktu-waktu di zaman itu, kita tidak lagi bisa menggunakan itu. Maka kekuatan hanya kekuatan firman dan Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan memelihara kehidupan kita. Lalu kita bertanya, bagaimana nanti di padang belantara? Itu bukan urusan kita. Ya, itu bukan urusan kita. Kalau Tuhan memerintahkan murid-murid pergi lebih dulu, dan sekalipun dia harus mengalami badai, Tuhan tetap bertanggung jawab. Kalau sekarang Tuhan yang membawa kita, menyingkirkan kita, membawa kita dengan dua burung nasr yang besar itu, Tuhan juga pasti pelihara di padang belantara sana. Dengan caranya Tuhan. Ya, sementara di padang belantara, apa yang bisa dihasilkan? Apa yang bisa dihasilkan? Tidak ada yang dihasilkan. Tapi firman Tuhan mengatakan, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Maka kurbannya Kristus ini, daging dan darahnya Kristus ini, perjamuan suci itu akan menjadi makanan kita, memelihara kita, menghidupi kita ketika kita berada dalam penyingkiran di padang gurun selama 3,5 tahun di zaman antikris. Kita tetap terpelihara sampai menunggu saatnya Tuhan datang yang kedua kali untuk membangkitkan orang-orang mati syahid tadi yang saya sebutkan, dan Tuhan mengubahkan kehidupan-kehidupan yang dalam penyingkiran tadi dan diangkat bersama-sama untuk kita bisa bertemu Tuhan, masuk dalam pesta nikah anak domba, dan masuk dalam zaman 1000 tahun kerajaan damai. Dan kita akan memasuki kerajaan kekal sampai kekal untuk selama-lamanya. Dan di saat itu, maka iblis juga harus
mengalami suatu penghukuman yang kekal. Dalam Wahyu pasal 12, siapa perempuan itu? Itulah gereja Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan. Siapa gereja Tuhan itu? Kehidupan-kehidupan yang percaya dan menerima Yesus. Kehidupan yang sudah bertobat dan lahir baru. Kehidupan yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kehidupan yang sudah digembalakan dan tergembala oleh firman Allah. Itulah kehidupan-kehidupan yang disingkirkan oleh Tuhan untuk nanti diangkat kepada Tuhan bersama dengan Tuhan di awang-awang yang permai. Yang kedua, yang pertama, ya kegunaan dari burung, ya 2 sayap burung nasar yang besar itu untuk menyingkirkan kita ke padang gurun. Yang kedua, untuk memberikan kekuatan baru untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi, sayap burung nasar ini memberikan kekuatan yang baru untuk menanti kedatangan Tuhan. Sebab kalau tidak, kita akan lemah. Kita tidak berdaya. Di zaman di masa yang sulit ini, saudaraku, ya, kalau tidak ada kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan, kita akan menjadi lemah. Ya, banyak anak-anak darah yang jatuh, teruna-teruna yang lemah. Tapi bagaimana firman dan Roh Kudus itu memberikan kekuatan baru untuk kita. Untuk saat ini kita menjalani hidup ini, sampai kita bisa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat yang terakhir, Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40, saudaraku. Yesaya pasal yang ke-40. Kita akan bersama berdoa setelah ini. Pasal 40 ayat yang ke-29. Atau ayat 28, ya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan runa-runa jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, Dia memberikan kekuatan yang baru untuk kehidupan-kehidupan yang menanti-nantikan kedatangannya. Firman dan Roh Kudus ini memberikan suatu kekuatan yang baru ketika harta benda kita sudah tidak ada semua, tidak bisa digunakan. Saudara sekalian, maka firman dan Roh Kudus ini bukan saja menyingkirkan, tapi dia juga memberikan kekuatan yang baru. Kapan kekuatan baru kita bisa terima? Ya lewat ibadah yang Tuhan sediakan ini. Saudara sekalian, sehingga kita ada kekuatan yang baru untuk mampu sampai bisa menantikan, kuat untuk menantikan Tuhan yang kedua kali. Tanpa firman dan Roh Kudus, kekuatan apa untuk dari kita ini? Saudara sekalian, yang terjadi
terjadi di dunia. Katakan, yang muda menjadi lelah dan lesu, dan terus jatuh, tersandung. Ini di dunia. Banyak kejatuhan-kejatuhan di sana. Tetapi ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, bukan kekuatan dari dirinya sendiri. Sebab dia sudah habis-habisan. Ya, dunia tidak bisa diharapkan, harta benda tidak bisa diharapkan saat itu. Dia sudah tidak bisa menggunakan kepunyaannya, harta bendanya, karena saat itu sudah dikuasai oleh antikris. Tapi firman dan Roh Kudus ini justru memberikan kekuatan. Digambarkan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengan arti kata, dia tetap semangat, dia tetap berkobar-kobar, apalagi untuk dia bisa menghadapkan dirinya dengan Tuhan, bisa menyambut kedatangan Tuhan. Yang kata menyambut itu, kalau kita menyambut tamu, sahabat ya, kita sampai bertemu tamu, kita bersalaman, mungkin kita berpelukan. Ya seperti itu, karena kita rindu kekuatan yang baru itu untuk mendorong kita rindu, semangat, berkobar-kobar ketika dia datang yang kedua kali, dan kita siap untuk menyambutnya. Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, dan kita bisa menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tunggu. Ya, aku mengasihi Engkau Yesus. NR 72. NR 72. Haleluya. Siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Biar kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk kita. Bahkan sampai pun kita disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Biar ini menjadi pengakuan kita. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu di hari-hari ini. Biar kita gunakan waktu untuk bisa banyak membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan siang malam.
waktu setiap saat menggunakan waktu ini untuk menyenangkan, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. renungkan Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Benar Tuhan, biarlah di hari-hari ini, waktu yang Tuhan masih Tuhan berikan kepada kami ini Tuhan, untuk kami gunakan untuk bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sampai ketika Engkau datang yang kedua kali, kami boleh bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Dan kami boleh bersama Engkau untuk selama-lamanya. Tidak terpisahkan lagi Tuhan. Itu sebabnya di hari-hari ini, di masa yang sulit, di masa yang susah yang harus kami hadapi ini Tuhan, biarlah firman dan Roh Kudus dan kasih-Mu sungguh semakin nyata dalam kami, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah selalu sediakan kepada kami, untuk kami bisa tekuni Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Pada malam hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan 6 sayap, 2 sayap dari induk ayam, 2 sayap dari burung merpati, 2 sayap dari burung nasr yang besar, untuk membawa kami, untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu tetap terpatri, termetre, tertukik dalam hati kami, dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terutama juga untuk menghadapi masa-masa yang susah ini, sampai pada masa antikris berkuasa 3,5 tahun nanti Tuhan. Terima kasih Engkau persiapkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah pada hari ini, ibadah PA selaku ibadah dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan sudah memberkati kita semua ya. Kiranya biarlah berkat Tuhan itu melimpah dalam hati kita, mendorong kita untuk kita lebih sungguh-sungguh untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, perlu mohon perhatian sekali lagi, besok ada ibadah doa penyembahan yang dialihkan untuk kita merayakan ya hari kenaikan Isa Al-Masih yang dimulai jam 5:30 sore tepat ya, hari Kamis, disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu pelayan-pelayan semua untuk memperhatikan hal ini ya. Puji Tuhan yang nanti akan diteruskan, kita bertemu lagi dalam ibadah minggu dan ibadah minggu tanggal 16 Mei ya, tanggal 16 Mei dalam ibadah raya. Dan kita kembali hari Rebunya kembali kepada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci ya, dan hari Kamis ya tetap seperti biasa ibadah doa dan penyembahan dan seterusnya ya. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Mohon perhatian dari kita semua sidang jemaat, baik yang di GKGM, di Triorejo, di Pondok Chandra maupun di Gunung Sari dan sekitarnya. Puji Tuhan ya, kita nanti akan berdoa untuk kita semua, berdoa juga untuk bangsa dan negara kita Republik Indonesia, berdoa untuk saudara kita
yang membutuhkan doa. Kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu oleh karena kebaikan dan kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan pada sore malam hari ini. Sebelum kami berpisah Tuhan, Engkau kiranya menolong, memberkati. Dan hamba saat ini berdoa, membawa sidang jemaat-Mu semua Tuhan ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan tetap menjaga, memelihara, melindungi kami sekalian sampai Engkau datang yang kedua kali. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, yang dalam masalah persoalan apapun juga yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan, Engkau sudah berbicara lewat firman-Mu dan Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tetap memberikan ketekunan, kesungguhan hati kepada sidang jemaat-Mu semua. Sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, ya Tuhan, Engkau membuka jalan, Engkau menolong, belas kasihani sidang jemaat-Mu semua, anak-anak-Mu yang sudah bekerja, Tuhan juga tetap Tuhan berkati, yang bekerja di kota, Tuhan di luar kota, di luar pulau sekalipun, Engkau juga ada di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, tetap selalu kami ingat, kami mendoakan, kami membawa di dalam doa. Sebab kami meyakini bahwa pemerintahan yang sah ini Engkau pilih, dan itu sebabnya kami berdoa membawa kepadamu. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kemampuan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah. Biar Tuhan memberikan kekuatan yang dari Tuhan, hikmat, akal budi untuk mampu memimpin bangsa kami ini Tuhan. Jauhkan dari pertempuran, jauhkan dari huru-hara, jauhkan dari pemberontakan-pemberontakan, dan gantikan dengan damai sejahtera-Mu, terutama umat ketebusan-Mu bisa luasa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap memberikan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu, terutama untuk besok, ibadah besok Tuhan, dan ibadah kenaikan-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberikan firman Tuhan untuk sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Biar kiranya Tuhan tetap menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.